Halo semua, perkenalkan nama saya Azalia Nabila Humaira dan di sini saya akan menganalisis iklan Heinz Beans yang bernama Can Size for Every Aussie. Jadi kita mengikuti karakter utama kita yang bernama Jove, yaitu tokoh utama kita yang sangat suka Heinz Beans dan akhirnya dia bekerja di perusahaan Heinz Beans dan kehidupannya tuh selalu dipenuhin dengan inovasi-inovasi baru yang terkait dengan Heinz Beans. Jadi saat dia sendiri dan porsinya terlalu besar nih untuk satu orang menurut dia. Akhirnya dia membuat the one for one. Dan dia juga saat dia punya kekasih dia membuat the one for two, saat dia punya keluarga dia membuat the one for all, dan juga saat anak-anaknya sudah bertumbuh dan lebih suka kudapan, dia membuat the little ones. Jadi berikutnya itu ada unsur intrinsik. Jadi kalau unsur intrinsik itu apa sih? Unsur intrinsik itu adalah komponen-komponen fundamental yang membentuk cerita tersebut. Jadi ada tema yang di iklannya itu temanya berupa um, berfokus pada keragaman dan kenyamanan dalam pengalaman konsumen. Jadi iklan itu menekankan bahwa Heinz Beans nih yang menyesuaikan dengan keperluan konsumen atau dengan aspek-aspek kehidupan konsumen. Dan untuk settings itu latar. Jadi bisa dilihat juga dari iklan ini itu latar waktu dan juga tempat dan lain-lainnya itu berupa latar kehidupan sehari-hari di mana itu latar tempatnya rumah sakit, tempat kerja, dan untuk waktu itu pagi, siang, malam. Dan untuk karakter itu adalah suatu subjek atau orang yang berperan penting dalam cerita. Jadi karakter utama kita itu adalah Jove yang diperkenalkan dengan baik, yang dimana kita bisa lihat itu suka banget dengan produk-produk Heinz. Dan walaupun juga karakter lainnya tidak terlalu diceritakan, tapi bisa terlihat juga bahwa produk Heinz adalah bagian besar dari kehidupan mereka. Untuk plot sendiri itu adalah sesuatu yang terjadi dalam sebuah cerita. Jadi plot ini tuh membentuk suatu arah atau jalan cerita, dan plot di iklan ini itu tidak berupa plot twist, tapi berupa perubahan-perubahan dari aspek kehidupan Jovini. Dan untuk konflik itu adalah suatu kejadian atau masalah yang menekankan plot itu. Jadi kalau di sini bisa dilihat tuh lebih ke konflik batin di mana Jov ini tuh punya masalah nih terkait porsi dari Heinz Beans ini dan akhirnya dia membuat solusi after solusi after solusi dalam seiring kehidupannya. Nah, selanjutnya ada unsur ekstrinsik di mana kita bisa lihat pertama itu adalah latar belakang masyarakat. Jadi, latar belakang masyarakat ini dapat terlihat dalam iklan itu berupa keragaman dan kondisi sosial kehidupan masyarakat, terutama di Australia. Dan kalau latar belakang pencerita itu, walaupun tidak tertera secara spesifik, tapi kita bisa lihat kalau mungkin aja pencerita ini tuh juga mempunyai pengaruh atau mempengaruhi iklan ini dengan cerita-cerita atau gambaran dari keluarganya atau mungkin cerita hidupnya. Jadi nilai yang terkandung juga itu adalah nilai budaya di mana iklan itu mencerminkan nilai-nilai budaya Australia yang mencakup kesederhanaan dan kenyamanan. Next itu ada tur cerita 3 adegan Aristoteles. Jadi ini tuh apa sih? Nah, ini tuh bisa disimpulkan jadi 3 hal, yaitu awal, beginning, tengah, middle, dan akhir, ending. Jadi kita bisa lihat juga nih, di iklan itu sangat gampang dilihatnya atau bisa dibilang punya struktur yang jelas di mana awalnya itu kita bisa lihat nih uh, cikal bakalnya Jove dalam suka Heinz. Dan kalau tengah kita bisa lihat betapa Heinz Beans ini mempengaruhi hidupnya dan endingnya juga kita bisa lihat betapa uh, mempengaruhinya Heinz Beans ini dalam kenyamanan hidupnya. Jadi saat akhirnya atau endingnya dia tuh akhirnya merasa puas atas inovasi-inovasinya seiring berjalannya waktu. Next itu ada kelebihannya aja, kelebihannya itu berupa pesan yang jelas, pesan yang mudah dimengerti, relevansi, kreativitas visual, dan juga lain-lainnya. Tapi kekurangannya itu juga berupa kurangnya plot dan konflik, jadi jalannya lurus terus. Terus kurangnya cerita dari karakteristik lainnya, jadi kita hanya tahu tentang Jove dan tidak ada narasi yang jelas. Jadi untuk orang-orang yang mungkin tidak bisa mendengar atau mempunyai kekurangan dalam melihat atau melihat dari visualisasinya, kalau walaupun ada beberapa parts yang emang ada narasinya, tapi jika tidak ada narasi yang jelas sepanjang waktu iklan itu bisa mengurangi target audiensnya. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.